Sahabat, ketika Ukraina merdeka dari Rusia, saat itu usia saya 20 tahun. Kini usia saya 40 tahun dan Rusia kembali ingin menjajah Ukraina, maka saya katakan tidak. Kami akan melawan. Karena kami melawan, maka kami akan menang. Itulah kata-kata dari Vitali Klitschko. Kita tahu ia mantan juara dunia tinju kelas berat dari Ukraina dan kini ia menjadi wali kota. Vitali menggambarkan spirit majoriti penduduk Ukraina bahwa kapanpun sampai dimanapun mereka akan melawan, karena hanya dengan melawanlah akhirnya mereka akan menang. Ini kutipan yang kuat untuk kita mengantar webinar kita kali ini yang ke-29, webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Topik kali ini, konflik Rusia-Ukraina di pinggir jurang Perang Dunia yang ketiga. Yang menjadi pembicara adalah sahabat kita, Profesor Hikmahanto Juwana. Dulu teman ini adalah teman saya waktu sama-sama kuliah di EVA UI. Saya memperkaya diskusi dengan menajamkan lebih detail pada data-data pertempuran dan kemudian menunjukkan dalam jangka panjang walau Rusia begitu unggul secara militer, tapi ujungnya ia akan dikalahkan. Rusia hanya mungkin memenangkan pertempuran, tapi ia akan kalah dalam peperangan. Kita mulai dari contoh kasus. Sebelum terjadi Rusia lawan Ukraina, sudah dulu ada kasus Amerika Serikat melawan Afghanistan. Tapi akhirnya kita lihat di tahun 2021, walaupun Amerika begitu unggul telak, tapi toh akhirnya setelah 20 tahun, Amerika terpaksa hengkang dari Afghanistan dan Afghanistan diambil alih oleh Taliban, musuh dari Amerika yang ingin dibasmi Amerika. Tapi setelah 20 tahun, Taliban tak kunjung takluk, dan kini bahkan ia yang menguasai Afghanistan dan Amerika terusir dari Afghanistan. Kita tahu sejarahnya bahwa saat itu memang Amerika yang menang pertempuran. Itu adalah kisah di tahun 2001 ketika terjadi 9/11, serangan teroris terbesar dan maha hebat sepanjang sejarah di Amerika Serikat yang menghancurkan tidak hanya Twin Tower tapi juga sebagian dari gedung pertahanan Pentagon. Dan Amerika membalas dendam, ia cari itu Osama bin Laden, ia cari itu Taliban, dan ia taklukkan Afghanistan. Memang benar kala itu Amerika memenangkan pertempuran, ia berhasil menduduki Afghanistan, ia juga berhasil membentuk pemerintahan boneka di Afghanistan yang dikuasai Amerika, dan Amerika pun juga saat itu berhasil mematahkan aneka perlawanan. Clear, jelas sudah bahwa Amerika benar memenangkan pertempuran. Namun akhirnya Amerika justru kalah perang
karena di sana penduduk tak henti-henti menggerakkan perlawanan, pemerintahan boneka tak dicintai rakyat, dan mayoritas menganggap Amerika bukan pembebas, tapi musuh besar, dan juga ternyata biaya merawat Afghanistan bagi Amerika ujungnya terlalu mahal, dan Amerika pun akhirnya mengalami situasi 2.400 tentaranya tewas di sana, 20.000 tentaranya juga terluka di sana, dan begitu besar biaya yang sudah ia keluarkan di sana, toh akhirnya Amerika harus meninggalkan Afghanistan, dan Afghanistan dikuasai oleh Taliban yang dulu diburu Amerika namun tak kunjung-kunjung bisa ia taklukkan. Tentu saja kasus sekarang Putin pun bisa menang pertempuran, sama seperti waktu Amerika menang pertempuran melawan Taliban dan Afghanistan, karena kekuatan militer tak seimbang. Inilah analisa yang terjadi dibuat berbagai ahli. Saya kutip saja ini dari CNN yang mengatakan bahwa perbandingan militer antara Ukraina dan Rusia itu sama dengan David melawan Goliat. Ini raksasa melawan si mungil yang tentu saja secara common sense, secara mudah dikatakan ini pertempurannya tak seimbang, Rusia akan menang. Nah, ini datanya cukup dengan melihat dana pertahanan Rusia dibandingkan dengan Ukraina, itu besarnya dana pertahanan Rusia 10 kali lipat. Rusia menghabiskan 45,8 billion USD atau sekitar 600 triliun per tahun dihabiskan oleh Amerika Serikat, dihabiskan oleh Rusia untuk dana pertahanannya, dana militernya, dan itu 10 kali lipat dari dana yang dihabiskan oleh Ukraina. Hal lain lagi yang menjadi indikator adalah jumlah tentara aktif. Rusia memiliki 900.000, Ukraina hanya memiliki 196.000. Juga dari tentara aktif kita lihat Rusia memiliki jumlah 5 kali lipat lebih besar. Hal yang sama jika kita lihat dari jumlah kendaraan tempur lapis baja, Rusia memiliki sekitar 15.000 lebih, Ukraina hanya 3.000 lebih. Juga dilihat dari kendaraan tempur lapis baja ini, kekuatan Rusia juga 5 kali lebih besar dibandingkan Ukraina. Secara mudah rasional kita katakan ini pertarungan militer tak seimbang, hanya masalah waktu saja Rusia akan menang pertempuran melawan Ukraina. Namun, ini masalahnya, Rusia pun bisa kalah perang seperti Amerika di Afghanistan. Mengapa? Ini beberapa alasannya. Pertama, Ukraina adalah negara yang sudah merdeka, sudah 31 tahun negara ini merdeka. 2021 dia merdeka 1991, dan dengan sendirinya sebagai negara merdeka, Ukraina sudah mengembangkan imajinasi mengenai masa depannya sendiri, dan sentimen mereka kepada siapapun yang ingin mendominasi, siapapun yang ingin menjajah akan begitu negatif. Apalagi kita melihat secara budaya, walaupun mereka pernah mengalami sejarah yang sama, tapi secara budaya penduduk Ukraina dianggap lebih bebas, lebih individualis, dan mereka lebih menyerupai kepada penduduk Eropa ketimbang penduduk Rusia. Apalagi sentimen penduduk Ukraina itu negatif kepada Rusia. Juga secara politik, Ukraina pun ingin menjadi bagian dari Eropa, bukan bagian dari Rusia.
Mereka menyatakan mereka negara merdeka. Sebagaimana negara merdeka, mereka berhak menentukan masa depannya sendiri. Mereka berhak menentukan kepada siapa mereka ingin bersekutu, kepada siapa mereka ingin menarik jarak. Walaupun mereka pernah bersama-sama Rusia, tapi mereka menyatakan, kami negara merdeka, kami ingin bersama-sama dengan Uni Eropa, bukan dengan Rusia. Penduduk Ukraina juga melihat Putin bukan sebagai pembebas, tapi sebagai psikopat yang dibenci. Hal yang sama dengan kasus Afghanistan. Di sana penduduk Afghanistan, apalagi mereka yang dikuasai Taliban, melihat Amerika bukan sebagai pembebas, tapi sebagai kafir yang besar, sebagai musuh yang besar. Dengan sendirinya mereka mengembangkan sentimen perlawanan, dan sentimen perlawanan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Ini juga analisa psikolog bahwa tidak begitu salah ketika penduduk Ukraina mengatakan Putin itu psikopat. Bahkan psikolog sendiri, para ahli sendiri membuat beberapa analisis melihat unsur-unsur karakter pada Putin yang memang memenuhi kriteria seorang psikopat. Ia manipulatif, ia otoritarian, penuh agresi, dan miskin empati. Karena itulah Putin dianggap mengalami halusinasi jika ia memiliki kembali imajinasi, menghidupkan kembali kejayaan Uni Soviet, dengan salah satunya mendominasi Ukraina yang waktu itu memang bagian dari Uni Soviet. Mereka menganggap ini Putin membuat satu ilusi ketika merasa ingin membebaskan rakyat Ukraina. Dan juga spiritnya seperti itu, bahwa seperti yang dikatakan oleh Vitali, mereka akan terus melawan. Jika saja penduduk Afghanistan bisa melawan Amerika Serikat selama 20 tahun, hal yang sama pun bisa dilakukan oleh penduduk Ukraina. Jadi ini berbagai analisa, berbagai alasan yang menyatakan mengapa kependudukan Soviet di sana tak bisa terlalu panjang, karena berbagai alasan itu. Apalagi kemudian nanti ini biaya menduduki Ukraina pada akhirnya terlalu mahal, dan Rusia akan pergi dari sana seperti halnya Amerika Serikat pergi dari Afghanistan. Ini adalah hukum besi dari politik dalam sejarah dunia. Apapun negara itu, ketika ekspansi militer terlalu mahal, tak lagi bisa dipikul oleh ekonomi negara itu, maka ekspansi militer itu akan patah dan ia akan pergi. Ini dialami oleh Amerika Serikat, pun ini juga akan dialami oleh Rusia di Ukraina, bahwa pada akhirnya ia melihat biaya militer terlalu mahal, tapi Ukraina tak bisa mereka kuasai total karena perlawanan itu terus dihidup-hidupkan. Nah, ini lesson to learn, bahwa negara hanya bisa ditaklukkan jika sang penakluk dicintai oleh mereka yang ditaklukkan. Dan itu pastilah satu negara tak bisa ditaklukkan hanya dengan penaklukan militer saja. Untuk kita bisa dicintai oleh penduduk setempat, kita pun harus memenangkan yang mereka sebut ini winning the heart and the mind of the people. Di era sekarang, ketika kita membaca begitu banyak sejarah, kita pun sampai di revolusi industri keempat, maka penaklukan militer itu terasa barang yang kuno. Sekarang ini cara menguasai sebuah negara tak lagi secara fisik, secara militer, karena biaya terlalu mahal dan perlawanan terlalu keras, juga kematian terlalu banyak. Di era ini penaklukan yang paling modern adalah melalui ekonomi
dan melalui infiltrasi budaya membuat kita sebagai penakluk dicintai tidak dengan tank, tidak dengan senjata-senjata keras, tapi dengan berbagai kisah-kisah yang masuk lewat film, yang masuk lewat lagu-lagu, yang masuk lewat pelajaran, lewat sastra, lewat media sosial. Itulah penaklukan yang paling cerdas, lebih murah, dan membuat kita lebih dicintai. Jadi demikianlah sahabat, kita kembali kepada kutipan di awal. Per hari ini ketika video ini dibuat, pertarungan Rusia melawan Ukraina berlanjut. Kita memang belum tahu ujungnya, tapi cukup dengan melihat data-data makro ini kita akan tahu, walaupun Rusia memenangkan pertempuran, dan itu sangat mungkin karena militernya begitu kuat, tapi ujungnya Rusia akan kalah. Memang Rusia menang pertempuran, tapi Rusia akan kalah peperangan. Rusia wins the battle but loses the war. Salam.